Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya mau memotivasi atau ya bagi tips lah tentang nge-live yang teman khususnya di sini buat teman-teman yang Superman only ya, yang nggak berani nge-live, saya coba ngasih sudut pandang yang harapannya sih jadi ngedorong teman-teman untuk berani nge-live. Dan ini cocoknya sih sebenarnya untuk Superman only. Kenapa? Karena saya pribadi nggak nge-live. Saya pribadi nggak nge-live untuk jualan saya ya. Bukan karena malu, bukan karena nggak berani, karena kalau malu ya YouTube ini sih udah berapa juta views ya. Mau kasih ditonton banyak orang ya bukan karena malu tapi karena apa ya? Karena gengsi aja kayaknya. Karena gengsi masa bos nge-live sendiri. Nah, itu lain lain cerita. Nah, di sini case-nya adalah kalau teman-teman yang nggak berani nge-live khususnya yang masih Superman, ini saya mau ngasih tips atau lebih tepatnya sebetulnya sudut pandang saya terkait kasus ini. Pertama, aduh, pertama pebisnis itu ya teman-teman, itu mau nggak mau kudu tebal muka. Harus tebal muka nggak mungkin enggak. Kenapa? Karena kan yang sekarang masih Superman harapannya kan nanti nggak lagi Superman ya. Harapannya punya tim, harapannya jadi besar, jadi korporat, jadi punya ratusan karyawan. Pasti ketemu orang. Jadi kalau malu-malu, nggak berani, itu bibit yang jelek untuk ketemu orang baru lah, ketemu klien lah, atau pimpin rapat 50 orang dan sebagainya. Itu kan harus tebal muka, nggak mungkin enggak. Jadi kalau teman-teman yang nggak berani untuk nge-live, ya pikirin jangka panjangnya. Suatu saat nanti kalau teman-teman alhamdulillahnya bisnisnya berkembang, harus tebal muka, nggak mungkin enggak. Karena harus ketemu orang baru, harus ketemu klien baru, harus temu harus mimpin rapat, harus ketemu banyak orang lain sebagainya. Itu nggak mungkin nggak. Ya contohnya ya kayak semua pebisnis ya, pebisnis yang besar, besar kita lihat yang besar ya. Mulai dari yang di Amerika kah di Indonesia kah pasti dia pasti mimpin rapat, nggak mungkin nggak. Dan mimpin rapat harus tebal muka, harus berani. Kalau nggak berani ya nggak akan rapatnya nggak akan jalan. Nah sebenarnya saya ada fasilitas sebenarnya buat teman-teman yang pengen belajar public speaking. Saya menginisiasi MBGR Goes to School. Jadi MBGR itu apa? MBGR itu mentoring bisnis gratis yang saya adain tiap Jumat jam 16 sampai 17.30 via Zoom. Gratis, bebas buat siapa aja. Kalau mau join aja di Telegram grupnya di ganirozaki.com. Lalu saya inisiatif gimana kalau kita ngajarin ke anak SMK Goes to School. Ini udah kejadian satu berhasil, satu kali Ghost to School ini di Bandung ya, daerah Bandung. Jadi kami share-share pengalaman bisnis ke anak-anak SMK. Kenapa SMK? Karena SMK itu vokasi ya teman-teman, di mana vokasi itu harusnya sangat dekat untuk setelah lulus bisa langsung bisnis online. Dan bisnis online itu sekarang kan udah gampang banget, memulainya gampang, ngegedeinnya susah, memulainya gampang. Jadi seakan-akan peluang kita sama anak SMK, peluang kita sama. Dan kalau anak SMK ini nggak punya sense untuk nggak punya sudut pandang lah, nggak punya sudut pandang soal jualan online, ya sayang sekali. Makanya saya menginisiasi ini Ghost to School ke SMK. Nah ini kan ngadain ini ya public speaking ke anak SMK. Ini jadi ajang yang bagus sih sebetulnya buat teman-teman yang merasa malu ngomong depan banyak orang. Ini bisa jadi ajang yang bagus. Cuman ini baru Bandung, dan cumannya lagi ternyata nggak gampang nyari SMK atau SMA yang didatengin. Ini pun satu susahnya bukan main. Susahnya karena ini pun berhasil pun karena ada orang dalam tanda kutip. Ini lagi nyari lagi, mudah-mudahan buat yang teman-teman yang daerah Bandung dan sekitarnya, mudah-mudahan ada yang sesi 2, ini sesi pertama. Mudah-mudahan ada MBGR Ghost to School yang kedua. Itu bisa jadi ajang buat teman-teman untuk public speaking. Hanya sharing aja apa itu jualan online, oke? Okay? Jadi itu yang saya coba fasilitasi buat teman-teman yang mau public speaking. Dan selebihnya teman-teman kalau nggak ada fasilitas itu, ya coba pikirin kalau mau jadi pebisnis mau besar suatu saat, teman-teman harus wajib tebal muka. Kalau nggak ya nggak akan besar-besar. Oke? Okay? Yang kedua, balik lagi soal nge-live. Kalau mamang masih malu juga mukanya nggak mau kelihatan, khawatir dibully oleh tetangga gitu misalkan, atau khawatir mukanya jadi viral seluruh Indonesia, ya apapun itu alasannya nggak mau tak malu aja sama mukanya, ya udah pakai overhead view aja, pakai POV. Jadi si kameranya tuh nggak ngeliatin muka kita ya, contohnya kayak gini. Nah kayak gini nih ini POV video contoh ya, kayak ada gambar Lamborghini bahaya. Nah kayak gini nih. Jadi mukanya kan nggak kelihatan. Jadi nge-review produk aja, nge-review produknya sambil nge-live review produk. Setahu saya di Shopee boleh. Kalau di TikTok setahu saya nggak boleh. Harus ada orangnya. Jadinya setahu saya nggak boleh. Tapi ada juga kok produk-produk yang kecil-kecil memang harus kamera yang jarak dekat, nggak bisa jarak jauh. Jadinya harus yang zoom. Jadi muka nggak bisa kelihatan. Tapi ya setidaknya untuk mencoba nggak ada salahnya cobain pakai overhead view atau POV view, jadi nggak ada mukanya, jadi kamera tangan produk sudah selesai. Itu tips dari saya, cobain dulu, nanti lambat laun
ada mukanya bagus. Yang ketiga, sudut pandang saya soal kasus ini, nge-live itu kan potensi menaikkan omset Anda. Jadi kalau Anda nge-live, kalau Anda sudah memutuskan, lu perlu nge-live nih tapi nggak berani. Kalau Anda sudah memutuskan itu, berarti Anda ada kepikiran bahwa nge-live bisa naikin omset Anda, potensi. Kalau nggak live, Anda itu egois. Karena Anda malu. Karena Anda tadi yang tadi nggak berani alias malu alias nggak tebal muka, ada potensi naikin omset, tapi Anda tidak melakukan hanya karena malu. Ini kalau alasannya malu aja ya. Kalau alasannya lain, misalkan saya nggak live karena apa-apa-apa, misalkan nggak ada duitnya, atau misalkan eh karena HP-nya rusak, itu lain soal. Tapi kalau di sini alasannya hanya karena malu, itu teman-teman egois. Karena apa? UMKM itu kan zero to one. Artinya apa? Dari yang tidak ada menjadi ada. Anda itu hebat, pebisnis itu hebat. Yang UMKM, ya pebisnis UMKM hebat karena dia zero to one, dari yang ada jadi nggak ada. Kalau karyawan itu hebat juga, cuman dia yang sudah ada membangun yang ada gitu. Kalau UMKM kan dari yang nggak ada, bisnisnya nggak ada, tiba-tiba ada. Itu zero to one. Itu susahnya memang bukan main, pecah telur lah, kurang lebih kayak gitu. Dan nggak semua orang dikasih kesempatan itu, teman-teman. Banyak kasus yang orang pengen bisnis tapi nggak bisnis bisnis. Banyak kasus orang yang mau bisnis tapi nggak mulai-mulai, nggak punya duitnya. Nah, kalau Anda sudah mulai bisnis walaupun masih Superman, Anda perlu acungkan jempol ke diri Anda bahwa Anda sudah berhasil dari yang tidak ada jadi ada, zero to one. Dan ada kata-kata bijak dari Om Ben ya, dari Uncle Ben-nya ini Superman ya. Big power comes big responsibilities. Karena Anda sudah punya kesempatan ini, punya kekuatan untuk bisnis, bikin bisnis, artinya Anda punya big power dibandingkan yang lain. Dibandingkan misalkan orang-orang yang sudah lama pengen resign, nggak resign, artinya Anda punya tanggung jawab lebih. Anda punya tanggung jawab lebih, dan lucu aja kalau Anda punya tanggung jawab lebih, dan Anda mengedepankan egoisme Anda untuk nggak live. Sekali lagi catatannya, jika Anda merasa nge-live itu bisa ada potensi naikin omset. Kalau Anda nggak merasa naikin potensi, Anda merasa nge-live itu nggak naikin potensi omset, ya udah, itu bukan egois, karena memang keputusannya memang karena itu nggak worth aja untuk dilakukan. Tapi kalau Anda merasa itu bisa naikin omset dan Anda nggak live-nya karena malu, berarti Anda egois. Ingat, UMKM itu Anda hebat, dan kesempatan kesempatan ini nggak dikasihkan ke semua orang, dan Anda harus bertanggung jawab. Wah, jadi serem ya. Maaf, maaf. Lalu yang terakhir, yang keempat, kalau memang misalkan Anda tetap nggak mau nge-live, overhead juga nggak mau, tak tergugah juga, tetap masih ngerasa, aduh saya malu nggak bisa ngomong depan kamera, aduh saya takut kikuk, aduh saya takut viral, aduh saya takut diketawain dan sebagainya. Jika memang tetap gitu juga, dan tetap Anda dan Anda tetap merasa nge-live itu penting, ya cari tetangga aja lah. Cari tetangga yang nganggur, bayar aja per jam. Saya yakin banyak kok tetangga yang nganggur. Saya di tetangga saya aja berulang-ulang saya lihat ada yang usia produktif ya cuma bengong-bengong aja, nongkrong-nongkrong aja. Ya coba cari aja, coba tawarin, mau nggak ini misalkan katakanlah 20.000 deh sejam, 20.000 dulu sejam, mau nggak, daripada diem, daripada cuma main main MOBA nggak produktif, daripada cuma nongkrong-nongkrong, mau nggak nge-live 2 jam bayar 40.000, kan lumayan. Coba cari tetangga, itu saran saya. Ini udah yang terakhir, udah yang apa, tips terakhir dari saya. Oke, itu aja. Poinnya adalah, poin pentingnya, kalau Anda merasa nge-live ini merasa penting, ya mulai aja segera. Tapi kalau Anda nggak nge-live ini nggak merasa nggak penting, ya sudah, nggak apa-apa, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Dan kalau Anda merasa nge-live ini penting dan Anda malu-malu, buruan nge-live. Sekarang buruan nge-live. Oke, sekian aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.